Dia nggak lulus karena dijegal. Dijegal. Berarti dia meragukan BIN. Meragukan apa lagi? BAIS. Meragukan apa lagi? BNPT. Iya. BKN. KPK sendiri. Dan dia meragukan akal sehat. Ini lucu banget kok. Kenapa? Ada orang yang ada lembaga yang tugasnya tuh ngurusin bangsa, ngurusin kedaulatan keuangan negara lah gitu kurang lebih. Itu begitu dites soal visi atau wawasan kebangsaannya kok malah nggak lulus. Oh, semua? Ada lebih dari 70 orang nggak lulus dari 1000 sekian orang. Oh dikit itu. dong. 1000 berapa? 300-an ya? 1300-an. Yang nggak lulus? 75 orang. Dikit. Berarti sekitar 5%-an lah ya? 5%. Tapi kalau dia nggak lulus matematika sih nggak apa-apa. Zaman kayak lu kan nggak lulus matematika. Tapi ini kan soal wawasan kebangsaan. Ini kalau zaman kita sekolah dulu apa PMP lah. Gini deh, kalau lu nih, gua katakanlah lu misalnya nanyain wawasan kebangsaan sama Abu Bakar Ba'asyir, lulus nggak dia kira-kira? Prabu, kemarin kan dia pengen dibebasin tuh. Betul. Sumpah setia sama Pancasila. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Nggak mau. Nggak lulus kan? Nggak lulus. Coret. Coret. Lo tanya wawasan kebangsaan sama Ismail Yusanto. Kira-kira lulus nggak? Lulus nggak dia? Dia bilang Pancasila, bla 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 bla. Lulus nggak? Bisa jadi. Nggak lulus. Nggak lulus. Nggak lulus. Coret. Coret. Gitu kan? Lo tanya Pancasila sama Rizik. Rizik Ya Sihab. kan? Soal Pancasila dia bilang apa? Pantat apa Ketuhanan gitu kan? ada di pantat itu. Ya. Lulus nggak dia? Nggak lulus kayak gitu mah. Coret. Nah orang-orang kayak gini nggak bakal nggak lulus. Mungkin 75 itu isinya. Kurang lebih sama dan sebangun dengan itu ya. Iya kalau ditanyain kayak gitu. Tapi yang gua heran, ini kan ujian ya. Ini pasti badung-badung, malamnya nggak belajar menurut gue itu. Jadi nggak lulus itu. Dia dulu waktu sekolah main QQ itu. Wah, sama kita dong. Tapi kita lulus. Iya. Dulu lu zaman sekolah kalau PMP di rapot nilai lu merah kok. Lo nggak naik? Wah, lu Lo nggak naik? Lu dulu apa namanya PMP? PMP. Sekarang tuh apa? PKN itu. Kewarganegaraan ya? Kewarganegaraan. Zaman kuliah kan Pancasila. Ini kalau apa wawasan kebangsaannya aja dia pas ujian ini nggak lulus, mungkin dia nggak ikut bimbel. Kan biasanya kalau ujian di sini mungkin di depan KPK tuh ada buka bimbel khusus itu, nggak ada mungkin. Harus dia ikut bimbel di depan KPK dibuka. Iya. Ini pertama malamnya pada kemana? Pada Badung tuh, udah main biliar kayaknya. Gue ujian nggak lulus karena main biliar ya. Ini kayaknya kayak gitu juga ini. Ini gue rasa nih ya mereka kok bisa 75 orang tuh siapa aja? 75 orang itulah ini. Ada satu figur yang menyita perhatian. Yang kalau kita lihat harusnya sih orang ini pinter harusnya. Harusnya nih. Namanya Novel Baswedan. Dia nggak lulus? Isunya dia juga nggak lulus. Nomor satu yang nggak lulus dia. Nomor satu nggak lulus? Nomor satu nggak lulus, Pak. Berarti nilainya hancur banget. Soal wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan. Untung wawasan kebangsaan yang dites. Mungkin yang dikerjain wawasan kebangetan. Jadi dia nggak lulus. Dia nggak lulus? Nggak lulus. Itu yang ngetes siapa? Yang ngetes ya semacam badan lembaga independen lah ya. Di situ juga ada BIN, ada semuanya menyatu ngetes. Ini wajar kok. Ada BIN, BAIS. Ada BAIS juga di situ. BNPT. Kurang apa lagi? BNPT ada juga. Berarti kan bukan cuma dites tanya jawab gini. Kan lo kalau wawasan kebangsaan ini dites nih tanya jawab. Contohnya gini, ini gue yang lu tukang tes. Ya misalnya gini, lo kalau misalnya gua salah satu di antara 75 orang tadi misalnya. Menurut kamu kalau kok ngomongnya kamu, saya memang kita pacaran. Kan disuruh ngisi kan, esai kan. Anda. Pertanyaannya menurut Anda kalau Anda tidak menurut. Menurut Anda kalau mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen boleh nggak? Tidak boleh kalau bulan April. Bener. Next pertanyaan berikutnya. Ini kira-kira yang 75 orang tadi ya. Menurut Anda kalau warung buka pada jam... Istirahat, Pak. Bukan istirahatnya. Kalau warung buka pada siang hari saat Ramadan, setuju nggak? Tidak setuju. Kenapa? Pertama, perlu modal Pak saya. Saya mau buka soalnya.
Oh, pertanyaan-pertanyaan mungkin model seperti itu. Model kayak gitu. Anda kalau sholat pakai kunut atau enggak, ini semua digabung. Jadi bukan, sebetulnya jawaban itu bukan benar dan salah. Jawaban ini benar, jawaban ini salah. Enggak, lo dari semua jawaban lo digabung. Baru kelihatan tuh profiling lo tuh kayak apa. Oh, mungkin itu ada pilihan janda? Ya. Oh, pilihan janda, pilihan ganda. Iya, nanti profiling lo kayak apa. Jadi, lo nih udah kekilafah-kilafahan nih. Lo anti Pancasila ini. Nggak boleh. Lo nggak boleh. Lembaga yang konon berada langsung di bawah presiden ya? Presiden. Masa kayak gitu. Atau lo udah mulai ke Talibanan nih. Oh iya. Ini kan digeser itu. Kalau cuman kita pelanggan pinjaman online nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Situs bokep juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Kalau anti Pancasila, sikat. Nah, 75 orang ini kan nggak lulus. Dia sudah dinyatakan tidak lulus tes. Gue heran, kan dia bisa ngebohong ya? Iya, bisa. Demi karir lah. Demi karir, nantangin kayaknya. Ini kayaknya memang benar. Mungkin contohnya gini, ayo sekarang misalnya lu nanya lagi. Ini gue salah satu radikalis yang ada di dalam KPK. Lu gimana pandangan lu tentang Pancasila? Bapak pakai baju hitam, Yahudi. Waduh, gue jadi Yahudi. Bapak pakai baju hitam Yahudi, saya baju biru, ya udah. Mungkin gitu ya, emosi mau nggak mau. Pokoknya lo gimana pandangannya soal hormat bendera merah putih? Merah putih yang mana ya? Masih nanya. Nggak lulus. Itu kan ada indikasi yang pernah lu bilang, bro, ada semacam Taliban dalam tanda kutip. Apakah benar indikasi itu benar? Ya kita nggak tahu, tapi buktinya 75 orang nggak lulus ini. Kan salah satu, ini bukan bukti tapi indikasi. Lo anak tes, lo pernah nggak sih PMP lo merah? Nggak pernah. Gue sebandel-bandelnya, dulu gue bandel banget jadi rohis, PMP gue nggak pernah merah. Betul, tapi bahasa matematika merah semua. Enggak lah, itu buat kita dulu di zaman kita waktu SD dulu ya. Lu SD tahun berapa lu? Gue tahun berapa lupa gue. Tahun lupa ya. Gua waktu SD kalau sampai PMP merah, baju lebaran out. Nggak ada. Nggak bakal ada. Baju Natal dibeliin. Enggak, artinya orang tua gua pun menekankan bahwa PMP lo harus benar. Karena itu ada PMM-nya tuh moral waktu itu kan. Oh iya. Karena kan waktu itu memang pelajaran PMP cukup moralis lah ya. Moralis penting banget waktu itu. Jadi kalau ada pegawai KPK yang konon adalah identik dengan yang namanya kesucian, sangat Indonesia. Terus nggak lulus. Kok ada wawasan kebangsaan nggak lulus itu loh. 75 orang lagi. Itu kok 75 orang itu kalau dibagi dalam kelas 2 kelas kok. Biasanya kita kalau nggak puasa nih pakai minuman, nggak ada minuman di puasa gitu. Ini kayaknya masih puasa nih. Ini sudah. Kalau gitu gimana nih? Ya udah ini bagi 2 aja deh. Kok Novel Baswedan melawan. Melawan apaan? Ya ini dia karena nggak lulus dia ngelawan. Ibaratnya anak STM nggak lulus, nilainya jelek, gurunya digebukin. Kepala sekolah bro, diancem. Jok motornya disilet-silet. Itu 2 itu. Dia ngelawannya gimana? Jadi ngelawan dia menganggap bahwa dia tidak lulus dan teman-temannya ini tidak diluluskan atau dijegal katanya. Dia nggak lulus karena dijegal. Dijegal. Berarti dia meragukan BIN. Meragukan apa lagi? BAIS. Meragukan apa lagi? BNPT. Iya. BKN. KPK sendiri. Dan dia meragukan akal sehat. Kalau 5 lembaga bersatu intelijen ini diragukan sama seorang Novel. Wow. Apalah kalimat istri ya. Pasti lebih diragukan lagi. Iya, lo bayangin. Kok dia nggak lulus? Gini deh, lo tahu nggak? Anaknya Pak Jokowi, Kahiyang Ayu. Oh yang cewek? Yang cewek yang istrinya siapa tuh? Bobby. Dulu pernah ikut tes jadi ASN di Solo. Nggak lulus. Anak presiden aja nggak lulus? Nggak lulus, santai aja tuh bro. Woles. Malah dapet suami wali kota. Sebelum iya, jadi wali sekarang kota. Maksudnya. Iya. Kalau dia lulus belum tentu waktu itu kan. Iya. Siapa tahu Novel 75 Novel ini iya nggak lulus.
dapat sepupu gubernur. Bukan. Oh, emang bener ya? Siapa tahu Novel Baswedan nggak lulus tes, kemudian dia jadi ketua KPK DKI. Nah, Kan nggak tahu. kita nggak tahu nasib orang Nah, ya. mungkin kalau KPK-nya Pak Firly itu adalah untuk menjaga supaya uang negara tidak bocor. Kalau KPK DKI kan menjaga supaya info-info nggak bocor maksudnya. Itu jago itu. Menjaga agar kelebihan bayar nggak ketahuan. Tersalurkan gitu. lah. Iya. Siapa tahu. Jadi jangan putus asa, kita imbau kepada Pak Novel Baswedan. Iya. Masih banyak jalan menuju Roma, menuju balai kota lah. Nah, kalau gue bayangin ya, kok dia kan sekarang nih orang ngomong nih bahwa seolah-olah kalau di KPK nggak ada Novel Baswedan, KPK tuh ambruk. KPK tuh jadi rusak. Kayaknya Novel ini suci Tadinya banget. gue pikir juga begitu. Iya. Jadi KPK adalah Novel Baswedan, Novel Baswedan adalah Anies Baswedan. Enggak, muter dong. Jadi sebenarnya bagaimana menurut lo? Enggak, kalau gue sih mikir KPK ini kan lembaga yang tes di KPK 1.300 orang. 1.300 orang. Yang nggak lulus 75 orang, cuma 5%. Masa yang nggak lulus ini teriak-teriak bahwa ini ilegal, dia melecehkan yang 1.200 yang lulus dong. Nah, enak aja 1.200 ini lulus. emang gaya-gaya anak STM aja nggak gitu-gitu amat. Nggak lulus biasa aja. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan tahun depan. Tahun depan. Kalau dia mau jadi pegawai negeri lagi tahun depan. Betul, kan juga masih itu Departemen Agama juga masih buka. Oh, ya kan masih marbot. Buat taruh masjid. Masa sekelas Pak Novel Baswedan lu arahin jadi marbot. Oh enggak, kalau novel kan memang udah panjang kan. Kalau cerpen lebih pendek kan, jadi marbot. Kenapa jadi ngomongin buku? Kalau Pak Novel Baswedan tuh kelasnya bukan marbot. Apa tuh? DKM. Agak tinggi dikit lah ya. Takmir. Dulu ada bro. Gue masih inget nih. Ada figur penasihat KPK. Oh. Ingat nggak? Pak Abdullah Mahua. Ya itu kayak seniornya Novel Baswedan lah. Iya, dia penasehat memang. Itu kan banyak statement dia yang menurut gua kalau dia nih sekarang dites wawasan kebangsaan itu minus nilainya kayaknya sih. Oh iya, yang dia bilang apa kemarin tuh? Tepuk tangan. Tepuk tangan itu Yahudi. Sekarang gini, orang yang dipercaya menjadi penasihat KPK mikirnya tepuk punya tangan. pendapat soal tepuk tangan saja disamakan dengan Yahudi. Yang katakan sama lah. Terus kenapa gitu? Harusnya statement dia, korupsi itu sama dengan Yahudi, jauhi misalnya gitu. Mungkin ada efeknya. Oh, Yahudi marah, belum tentu. Belum tentu. Di Yahudi juga nggak ada yang korupsi, ada yang enggak kan. Kata sama Yahudi, kayak kita. duit kita yang dikorupsi. Iya. Kita nggak bela Yahudi atau nggak bela orang jahat atau siapapun nggak bela. Tapi kita berharap orang-orang yang dituakan seperti penasihat KPK itu visi kebangsaannya tuh juga harus tinggi. Penasehat KPK ini dulu waktu masih muda dia lari dari Indonesia. Karena siapa dia, nih? Pak Abdullah Mahua ini. Dia apa cinta segitiga atau apa kok? Dia melawan Pancasila. Dia nggak setuju pada Pancasila. Loh, kok bisa kok? Orang yang melawan terhadap fondasi atau dasar negara bisa jadi penasihat KPK. Lah iya, makanya yang dinasehatin kan Novel. Oh, hasilnya 75 orang ini. Iya, dinasehatin jadinya. Alma maternya atau alumninya sama, jangan-jangan. Itu loh. Ini jadi, nanti efeknya apa nih? Efeknya kalau orang nih, kan gini, undang-undang mengatakan bahwa siapa ketua KPK Firly bilang bahwa nggak akan ada pemecatan. Aman. Jadi aman 75 orang ini. Tetapi undang-undang bilang bahwa pegawai KPK itu harus ASN. Harus ASN. Nah, ini nggak lulus sebagai ASN, nggak perlu dipecat. Oh iya, kan bisa jadi honorer. Iya, banyak lah kerja. Ini nggak perlu dipecat karena harus ASN. Iya. Kalau dia nggak lulus ASN, dibiarin aja. Ntar juga kegeser. ASN itu adalah aparatur sipil negara. Iya. Kalau ini tadi kan karena nggak lulus, jadinya buka ASN juga. Apa tuh? Aparatur sepertinya negara. Nyerah N-nya tuh. Nyerah atas pertanyaan itu. Iya. Oleh karena tidak lulus, geser dikit dong.
Yang 1000 biar bisa kerja. Iya, dia ASN. jadi gini, nggak usah ngerecokin yang lain. Iya. Yang lainnya udah pengen kerja berdasarkan undang-undang. Kan Novel juga salah satu orang yang menentang revisi undang-undang. Lo bayangin, kan KPK bekerja Itu berdasarkan karyawan loh. karyawan. Ibaratnya karyawan dia ini kan. Lo sama juga karyawan tentang komisaris. Ini komisaris. Aturannya perusahaan kayak gini ya. Heeh. Datang ke kantor jam 8. Iya. Oh, nggak bisa. Enak aja. Enak aja. Kita Kita masih dong. tidur. Jadi ibaratnya nih karyawan, ini komisaris. Iya. Maju mundurnya perusahaan kan yang kena kan komisaris Komisaris. ya atau pimpinannya. Dia nentang. Waduh. Bukan cuma nentang. Apa dia? Menyalahkan Pak Jokowi. Yang lain Presiden komisaris. Presiden komisarisnya disalahin juga. Lu bayangin karyawan. Bro, gini aja bro. Gimana kalau yang 75 orang ini kita arahkan masuk ke partai umat? Itu cocok. cocok kayaknya. Penasehatnya udah di situ. Penasihatnya ada. Enggak, bukan. Penasehatnya di Partai Masyumi. Oh iya. Silahkan pilih ke Mas Sumi Ribon. Mas Umi Ribon atau Umat. Partai Umat Umat. ketemu sama Neno Warisman. Pas. Buniani. Pas. Dong. Pas. Amin Rais. Amin Pas. Rais. Kalau kesini ketemu sama Abdullah Hemahua, Iya. ya kan? Begini loh, alam itu bicara, nggak usah memaksakan diri. Jalan tuh sudah dibuat. Oh iya benar. Jadi selain di Partai Umat ada Partai Masumi Ribon. Iya. Asal jangan ke Warkop Ribon. Itu nggak bakal terima karena orangnya nggak lucu. Oh iya. 75 ini gue yakin orang-orangnya nggak Pasti lucu. nggak lucu ya? Nggak lucu. Yang kalau ditanya nanya balik. Ini susah. Jadi kan karyawan dites ditanya, jawab. 75 orang ini tipenya orang yang kalau ditanya nanya balik. Nanya balik. Siapa nama presiden pertama Indonesia? Pasti ditanya. Bapak nanya apa? Nebakin. Nah, kan ditanya Nanya balik. Nanya balik. Orang-orang seperti itu ini yang susah. Oh, jadi memang nggak pernah punya jawaban Nggak dia? pernah punya jawaban. Bahkan terhadap hidupnya aja nggak punya jawaban. NKRI kan sudah pasti udah kan. final dong. Jawabannya sudah ada semua di 4 Iya, pilar itu sudah ada kan. iya. Undang-undang dasar Pancasila. Kalau dia nggak lulus tes wawasan kebangsaan berarti kan Ada dua kemungkinan. apa dia yang pertama? Dia memang sengaja ngelawan. Oh, nulisnya dijelek-jelekin. Iya, nulisnya sesuai dengan keyakinan dia. Lo setuju sama NKRI? Nggak setuju. Gue lebih setuju khilafah. Oh, gitu, mungkin gitu Mungkin ya. Kan Itu sayang aja kita nggak tahu Kita pertanyaannya nggak ya. lo pokoknya begitu deh. Atau yang kedua, memang dia nggak ngerti tentang Indonesia. Tapi dua-duanya itu hancur, bro. Ah, Salah satu aja hancur, apalagi dua-duanya. iya makanya. Gitu. Jangan-jangan juga dalam bekerja ini, wawasan kebangsaannya juga tercermin ketika dia bekerja. Kita melakukan misalnya apa namanya, kalau penyidik apa? Penyidikan gitu ya. Interogasi misalnya Interogasi, gitu, ya kan? Misalnya pertama kan, Iya. nama sesuai KTP, misalnya gitu. Ya, jawab. Dia dijawab kan nama ini. Ya. Itu sesuai nggak sama KTP? KTP, jangan-jangan nggak punya KTP juga dia. Iya, KTP-nya Sunda Empire kan? Apa kerajaan Sunda Kerajaan itu? Sunda. Jangan-jangan juga gitu. Iya. Jadi kita himbau kepada yang 75 orang yang tidak lolos ini, yang pertama giatlah belajar. Ya, setuju. Iya kan? Setuju. Supaya nanti kalau ada tes lagi lulus, Ya, rajin menabung. rajin menabung. Ya, biar kalau nggak lulus, tapi tabungannya masih sisa untuk bisa kehidupan. Betul. Gitu kan? Yang terakhir kok. Kalau dia nggak lulus juga, yang pertama adalah dia nggak boleh main orat-oratan baju. Iya, iya, iya.